Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Aku mau cash stuffing untuk gajian di bulan September. Untuk yang tim tanggal 25, alhamdulillah pasti sudah menerima gaji ya. Ini aku udah terima dari pas suami dan aku langsung alokasikan dananya ke dalam dompet berdasarkan catatan perencanaan keuangan yang udah aku bikin di video sebelumnya ya. Yang belum tonton silahkan cari, ada di channel aku. Ada yang berbeda di kali ini, aku nggak pakai dompet yang warna merah itu, tapi aku pakai binder aku yang udah lama ini yang sequin. Jadi lagi pengen ganti suasana aja, jadi aku mau pakai binder ziplock gitu. Jadi untuk budget besar aku masukin ke dalam binder ini. Nah ini dia, aku lagi mau ambil uangnya dulu untuk aku hitung untuk cash stuffing di bulan gajian September ini. Ini karena kemarin bekas bongkar 100 amplop ya, jadi banyak recehan dan akhirnya aku tukarkan. Alhamdulillah banget, jadi nggak terlalu capek untuk cari uang kecil untuk bikin budgeting dan masukin anggarannya ya. Jadi nggak bingung-bingung gitu loh cari tukeran uang receh, karena kadang suka ribetnya itu kalau mau budgeting itu cari uang recehnya itu. Ini aku lagi mau hitung dulu. Untuk videonya akan aku cepetin, jadi silahkan ditonton. Oke, aku udah selesai hitung-hitung ini dari hasil cash stuffing untuk bulan ini. 2.370.000 yang aku ambil secara tunai. Dari alokasi sebesar 4.265.000 ini yang aku kelola secara cash itu sebanyak 2.370.000. Selain dari itu berarti aku sistemnya itu ke ini ya, transfer atau cashless. Jadi memang nggak 100% aku pakai cash, jadi ada beberapa yang tetap aku pakai cashless karena kan lebih enak ya untuk transfer gitu. Nah ini dia untuk uang mingguan sebesar 500.000. Ini aku balik lagi ke sistem awal ya. Jadi aku alokasikan 100.000 per minggu dibagi 5 minggu ya. Jadi 500.000 ini untuk 1 bulan dibagi menjadi 5 minggu, yang mana rata seminggunya itu uang pegangannya sebesar 100.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada kebutuhan groceries. Di sini groceries-nya itu untuk aku, suamiku dan anakku aja bertiga. Di sini 150.000. Biasanya kebutuhannya itu untuk teletris dan tisu gitu-gitu ya. Untuk kita bertiga aja. Kalau untuk rumah itu udah aku alokasikan di operasional rumah. Ada yang berbeda lagi di budget susu anak. Aku naikkan budgetnya menjadi 200.000 setelah 3 bulan bertahan di budget 150 ya. Itu akhirnya aku pertimbangkan untuk dinaikkan aja karena udah beberapa bulan ini over budget, berarti kan memang dia budgetnya kurang ya. Lalu untuk popok masih sama 55.000, karena popok ini kan sekarang anakku itu kan cuma sekali pakai ya, jadi untuk malam aja, dan itu tuh udah satu bungkus biasanya isinya 26 dan itu bisa sampai 1 bulan ya gitu. Lalu selanjutnya aku akan cash stuffing untuk kebutuhan istri. Di sini untuk uang jajan aku atau keperluan pribadiku, aku alokasikan sebanyak 150.000 tiap bulannya. Ini random aja, kalau barang ada yang aku mau beli seperti misalkan skincare, pakaian, atau misalnya barang yang aku memang inginkan, aku ambil budgetnya dari sini untuk kebutuhan istri. Sebanyak 150.000 per bulannya. Lalu selanjutnya aku akan cash stuffing untuk hiburan dan jajan. Di sini alokasinya itu 300.000 untuk hiburan dan 100.000 untuk jajan. Jadi aku gabungkan aja budgetnya menjadi 400.000 tiap bulannya. Biasanya ini aku pakai bersama pas suami ya untuk ngedate berdua, atau misalkan ajak anak main ke playground atau ke taman. Jadi ambil alokasinya itu dari sini ya untuk hiburan. Atau misalkan kita mau makan di luar, kita ambil budgetnya juga dari situ. Jadi menyesuaikan aja budget yang ada.
Lalu selanjutnya untuk kebutuhan anak, ini terdiri dari SPP, iuran komite, dan eskul. Tapi di bulan ini yang aku ambil atau aku alokasikan hanya untuk SPP aja secara cash. Untuk yang komite itu aku sistemnya transfer ya, jadi langsung aku transfer begitu terima gaji, jadi tidak aku ambil secara cash. Dan untuk eskul di semester pertama biasanya anakku belum aktif eskul, jadi biasanya nanti di semester kedua baru ada eskul. Nah ini tadi mau aku masukin kategori gift, tapi berhubung lebih banyak promo gitu ya untuk belanja online, jadi akhirnya nggak aku ambil cash, jadi ini aku ubah jadi kantongnya dana lain-lain atau miscellaneous, dimana hadiah itu kan budgetnya 350.000 itu udah aku simpan di uang elektronik. Lalu untuk yang 50.000 ini untuk dana lain-lain akan aku taruh di ziplock ini. Ini untuk kantong untuk parents dan sedekah itu sudah aku alokasikan dan nominalnya aku rahasiakan ya. Dan ini untuk keperluan husband staff, untuk nanti kalau misalkan uang bensin, dan ini ada kantong sisa anggaran. Jadi aku mau cash stuffing selanjutnya untuk binder yang ini agak high priority ya. Jadi binder yang ini aku bedakan. Jadi memang ada beberapa kategori yang khusus harus selalu diisi tiap bulannya. Dan ini dia untuk dana tak terduga. Di sini kami alokasikan 150.000 untuk bulan ini. Karena kan alokasinya itu kan dikurangi untuk budget hadiah ya yang udah kita prediksikan dari awal. Jadi ini untuk uang jaga-jaga aku alokasikan 150.000 aja di bulan ini. Jadi selanjutnya ada untuk kebutuhan servis atau maintenance. Di sini ada servis elektronik dan servis mobil. Aku anggarkan sebanyak 100.000 tiap bulannya. Kalau di mobilku itu biasanya bisa 1-3 kali setahun untuk ganti oli. Biasanya di antara 3 kali servis itu ada 1 kali servis besar yang sekalian spuring dan balancing. Itu kan butuh uang agak banyak ya, jadi aku harus kumpulkan dulu. Lalu selanjutnya ada dana kesehatan, ini wajib setiap bulannya diisi 150.000. Walaupun kami ada BPJS, tapi biasanya dana kesehatan ini untuk membackup membeli vitamin dan misalnya dana beli obat gitu ya. Jadi ambil uangnya dari sini. Biasanya kalau ada sisa itu tetap aku taruh aja di dalam kantongnya karena sebisa mungkin jangan sampai kosong gitu untuk dana kesehatan ini. Nah ini dana darurat kemarin yang sisa dari 100 amplop itu aku udah pindahkan ke dalam bank, jadi karena biar nggak terlalu banyak cash yang aku pegang di rumah karena kan rawan juga ya. Jadi aku udah masukin ke dalam bank untuk dana daruratnya dan aku udah top up sebanyak 100.000 gitu untuk si dana daruratnya. Nah ini dia untuk selanjutnya, tadi ada yang kurang untuk kebutuhan anak, di sini aku lupa masukin. Untuk kebutuhan sekolahnya dia atau kebutuhan bekalnya itu 100.000 aku alokasikan yang akan dibagi menjadi 5 minggu ya. Biasanya aku beli untuk kayak nugget, sosis, atau misalkan keperluan dia untuk bekal kayak pasta gitu-gitulah, yang makanan yang dia suka dan snack. Karena kan masih TK gitu, jadi makannya hanya sebentar aja. Ini aku lagi mau lihat dulu untuk semua kategori udah aku isi, udah aku checklist. Lanjut aku highlight, jadi berarti itu udah aku tunaikan ya. Untuk dana orang tua, sedekah, dan juga untuk dana hadiah itu juga udah aku tunaikan. Yang sedekah dan orang tua itu udah dari kantongnya masing-masing. Untuk saving juga udah aku tunaikan, termasuk untuk dana darurat dan dana pendidikan. Dana pendidikan itu aku simpannya di reksadana pasar uang ya. Sama juga dengan pajak kendaraan itu juga udah aku top up dari awal gajian langsung. Begitu juga dengan operasional rumah itu langsung aku transfer ke ibuku, begitu pas suami kasih gaji langsung kami transfer ke orang tuaku untuk dikelola untuk kebutuhan rumah ya, seperti listrik, internet, dan juga untuk biaya tambahan untuk ART. Nah ini selanjutnya aku lagi checklist semuanya, berarti udah aku isi ke kategorinya masing-masing. Ini semuanya udah aku cek dan ternyata di sini masih ada surplus sebesar, kalau nggak salah tuh ada 160 ribuan gitu. Tapi ternyata setelah off the record itu aku ternyata ada beberapa yang kurang masukin uang ya. Kayak di dana kesehatan tuh kurang 20 ribu. Terus ada di dana servis aku kurang 10 ribu masukinnya karena pakai uang recehan. Jadi tadi kayak salah. Jadi setelah dihitung-hitung nih ada sisa anggaran 165.000 yang akan aku masukkan ke dalam kantong anggaran. Tapi ternyata setelah tadi aku cek lagi off the record itu ternyata sisanya itu ada sekitar 125.000 yang masih ada di kantong sisa anggaran. Sisa dari gaji pas suami ya. Jadi kan biasanya pas suami itu ada
hitungan lemburan gitu ya. Jadi biasanya dari gaji pokok itu ada sisaan sedikit lah, misalnya tambahan uang lemburnya dia gitu. Jadi aku mau simpan dulu di sisa anggaran. Biasanya sih aku pakai untuk dana jaga-jaga, atau misalkan kalau mau self reward setelah gajian, biasanya kita ambil dari sisa anggaran yang tersisa ya dari gaji Pak suami itu. Oke, ini aja untuk cash stuffing aku. Yang untuk budget besar ya, nanti akan aku upload setelahnya untuk yang budget mingguan. Terima kasih udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.